Halo Mabu Hypo, welcome to Annyeong ya Robun. Ketemu lagi sama Naomi Medusa di sini. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang berbau-bau Korea gitu ya. Eh, Agak melenceng sedikit sih dari yang biasanya. Kan biasanya aku ngebahas tentang hal mistis, tentang goib, tentang hantu dan perjalanan astral. Dan sekarang aku mau ngebahas salah satu yang lagi viral yang melibatkan seorang aktor Korea. Nah, aktor Korea ini namanya Kim Seon Ho. Dia diberitakan eh, mendapatkan skandal tentang sama mantan pacarnya yang dia tuh katanya nyuruh nyuruh ngeaborsi ke mantan pacarnya ini tuh. Tapi di sini aku nggak akan ngebahas tentang kayak orang-orang ngebahas full tentang masalahnya, tapi aku mau ngebahas tentang sisi uh, Seonho tuh dari sisi goibnya gitu. Aku menerawang Seonho itu orangnya kayak gimana sih. Dan kebetulan juga aku sama adik aku tuh salah satu fansnya Seonho semenjak dia membintangi drama startup. Nah, aku sama adikku ngefans, tapi aku nggak terlalu kepo tentang dia yang kayak sampai ngubek-ngubek cerita dia di masa lalu kayak gimana. Tapi adikku ngefans banget. Ya aku juga dibilang ngefans banget banget, tapi aku dapat sebagian besar dapat informasi tentang Seonho itu dari adik aku, karena kan aku ibu kerja, jadi kurang ada waktu buat menggali informasi tentang dirinya pada saat aku ngefans sama dia. Ya, sekarang juga tetap ngefans sih walaupun ada skandal kayak gini. Oke, jadi mungkin kalian bisa, yang belum tahu tentang Seonho sekarang masalahnya apa kayak gimana, kalian bisa cari aja di internet. Banyak tuh, ngetik di Google juga Seonho, langsung keluar tuh deretan berita-beritanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya tuh kalian yang malas baca, kalian bisa nonton aja videonya, eh, video penjelasannya di YouTube-nya Mas Hansol di Korea Rumit. Kalian bisa lihat di situ. Sampai tadi sore aku ngeliat ada 4 part loh tentang apa, pembahasan tentang Kim Seon Ho ini, sampai 4 part loh dia bikin. Tapi di sini aku cuman mau ngebahas tentang Seon Ho, karakternya kayak gimana, terus si cewek ini kayak gimana yang aku lihat. Karena Seon Ho kan aku ngefans sama dia gitu, jadi aku merhatiin banget gitu. Aku bacain dulu aja kali ya pengakuan Seon Ho terhadap skandal ini tuh kayak gimana gitu. Oke, kita cari, bukan kita cari, kita buka. Aku pakai HP aja ya, soalnya karena dadakan jadi segalanya juga pasti serba ada gitu. Oke, di sini jadi aku mau ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi skandal si beritanya itu muncul pada tanggal 19 Oktober. Nah, tiba-tiba ada seorang cewek yang bilang kalau inisial dia itu si A, ngakunya namanya A. Nah, dia tuh cerita tentang Seonho ini tuh pernah nyuruh dia buat aborsi, dan seudah aborsi sifatnya berubah dan akhirnya Seonho itu memutuskan hubungan sama si cewek ini gitu. Dan 3 hari seudah berita itu muncul, pihak agensi sama si Seonho ini tuh tiba-tiba ngilang. Dan 3 hari seudahnya itu Seonho sendiri klarifikasi kalau ternyata skandal ini tuh benar adanya.
Dan ini aku baca sedikit aja ya, pernyataan dari Seonho sendiri. Ini Kim Seonho, mohon maaf pernyataan ini terlambat. Aku baru bicara sekarang karena sempat takut atas banyaknya artikel yang menyebut namaku. Aku berpacaran dengan wanita itu berdasarkan cinta. Dalam perjalanannya aku menyakiti wanita itu karena kelalaian dan tindakanku yang cetek. Aku ingin meminta maaf langsung ke orang itu dan sekarang aku masih menunggu karena masih belum bisa menyampaikan permintaan maaf dengan benar. Pertama, aku ingin menyampaikan permintaan maaf ke orang itu lewat tulisan ini. Aku meminta maaf karena mengecewakan semua orang yang selama ini mendukungku. Aku sempat lupa bahwa berkat dukungan kalian semualah yang membuat aktor Kim Seon-ho bisa berdiri. Aku minta maaf kepada semua staf drama yang ikut terkena imbas atas perbuatanku. Aku dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang terluka. Aku tahu tulisan bodoh ini tidak bisa sampai ke hati semua orang, namun aku ingin menyampaikan ketulusan setidaknya lewat ini. Aku minta maaf, katanya gitu. Dan pas ngelihat, aku ini kan ngelihat berita ini tuh di IG-nya Copamex. Kalian kalau misalnya tuh yang penasaran bisa lihat aja langsung ke IG-nya. Terus aku ngeliat kan komen-komenannya tuh kayak netizen itu nggak terima sama permintaan maaf Seonho karena dibilang kurang berperi kemanusiaan. Jadi kayak what, segitu doang lu minta maaf, mana sih gitu ketulusannya, kayak gitulah gitu ya. Padahal yang aku lihat di sini Seonho tuh ya mungkin kalau misalnya tuh dibilang sedikit padat, singkat, jelas, dan ya udah gitu kan. Jadi memang Seonho ini pas nulis ini tuh dalam keadaan bener-bener down, bener-bener depresi gitu kan. Aduh gak enak banget duduknya. Jadi di saat Seonho nulis surat ini, keadaan Seonho tuh benar-benar nggak baik. Jadi dia kayak mau nulis apapun, kayak mau mikir apapun stuck gitu. Jadinya cuma bisa mengungkapkan segini gitu, padahal dia pengen banget ngungkapin banyak hal ke publik, cuman karena nggak bisa ngomong ya udah segini aja lah gitu. Terus yang aku lihat Seonho ini tuh orangnya dibilang baik-baik, dibilang orangnya tulus, royal, iya royal. Cuman ini ada satu sifat yang berhubungan sama masa lalunya. Jadi masa lalu Seonho ini tuh nggak baik lah, maksudnya gitu, tidak menyenangkan. Kalau dibilang suram ya suram, kelam gitu, menyedihkan. Dan masa lalunya ini dipenuhi dengan kesedihan gitu, entah itu pemulihan atau apa, tapi yang aku lihat Seonho ini banyak dikecewakan sama orang, banyak banget orang yang mengecewakan Seonho, dan dia termasuk orang yang gampang percaya sama orang yang caper sama dia. Kalau dibilang dia polos, ya dia polos, karena kepolosannya itu orang-orang jadi memanfaatkan dia dan menyebabkan kekecewaan yang mendalam gitu kan. Dan dia juga setahu aku memang lahir di keluarga miskin kan, ya mungkin aja pada masa sekolahnya karena dia miskin, dia dibully sama teman-temannya dan menyisakan luka di hatinya gitu kan. Secara nggak langsung, karena traumanya itu, karena banyak hal yang bikin dia trauma, akhirnya dia
ngebentuk suatu karakter yang bisa dibilang kayak gini, lu kayak gitu ke gue juga bisa gitu kan, kayak gitulah kasarnya. Goyang dia masuk ke circle baru dia nggak akan langsung mengungkapkan dia tuh kayak gimana gitu, dia nggak akan langsung nyaman, tapi dia harus kayak beradaptasinya tuh lama gitu, nggak langsung kayak kan kalau cowok tuh ketemu sama cowok lagi ya udah langsung gampang kan adaptasinya, tapi sedangkan Seonho itu nggak bisa kayak gitu, dia tuh harus benar-benar beradaptasi dan dia harus kayak merhatiin orang tuh sifatnya kayak gimana, kayak gini kayak gitu. Kalau misalnya tuh dia pikir orang tersebut bisa bikin dia nyaman, ya udah dia mau berteman. Tapi kalau misalnya tuh dia ada satu kata aja yang membuat dia nggak nyaman gitu, dia nggak akan terlalu terbuka sama orang tersebut, dia bakal ngebatasin pertemanannya dan pembicaraannya dengan orang tersebut gitu. Kalau dibilang sensitif, benar banget, Seonho itu orang yang benar-benar sensitif karena ya dulu di masa lalunya itu sering dikecewakan, sering dibully, jadi kayak yang dia tuh nge-warning gitu loh, nge-warning orang, ngewanti-wanti. Dan si A ini di tulisannya aku nggak bisa terlalu bahas tentang tulisan pernyataannya si A itu kayak gimana, karena si A itu mantan pacarnya si Seonho gitu ya. Nah si A ini tuh nulis tulisan panjang banget, aku nggak bisa baca keseluruhan, tapi aku bakal kasih tahu di tulisan itu tuh si A ini tuh bilang kalau misalnya tuh Seonho itu sering mengumpat, sering kayak mengatakan hal buruk tentang rekan-rekan kerjanya, tentang sutradaranya dan aktor seniornya. Itu tuh seperti nggak benar sebenarnya, aku agak ngeganjel sih di situ. Jadi Seonho memang ngomong seperti itu, tapi kayak yang pas ketemu dia capek, terus misalnya tuh ya lawan mainnya itu melakukan kesalahan, nah dia bilang, oh si 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 Anu kayak gini ya, nggak bisa gitu, agak profesional dikit atau begini. Nah kayak gitulah, misalnya tuh kayak hal-hal kecil kayak gitu, tapi si A ini membesar-besarkan sebenarnya kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi kayak yang orang capek ngomong sejeplaknya aja, tapi sama si A tuh kayak benar-benar dipermasalahkan gitu loh. Dan di sini aku ngeliat si ceweknya ini, dari tulisan ceweknya itu ya, dia tuh termasuk orang yang bucin. Si ceweknya itu bucin banget sama Seonho. Di kata-katanya aku bakal kasih tahu di sini. Si ceweknya itu bilang, bentar, mana ya, A few moments later. si A itu bilang, aborsi berarti saya tak akan pernah bisa memiliki anak lagi. Kalian bisa cari tahu sendiri tentang itu ya. Bila kami putus dan dia move on, menemukan orang lain, menikah dan memiliki anaknya sendiri, maka saya tak akan bisa hidup dengan diri saya sendiri. Terus di bawahnya, itu bukan yang saya mau dan saya tidak memaksanya melakukan itu, komplain atau marah dengannya. Karena itu saya hanya takut bahwa hubungan saya dengannya akan menjauh. Jadi di sini memang si A ini benar-benar takut kehilangan Seonho. Jadi A ini terobsesi banget pengen nikah sama Seonho, sedangkan Seonho ini lebih mementingkan karirnya dibanding hubungannya sama si A gitu. Jadi ada babasaan gitu lah, bahasa Sundanya Maya, ada babasaan si cewek tuh kayak gini ke Seonho, yang kita bisa nggak
tinggal bareng, yang kita suatu hari nanti bisa nggak nikah dengan rayuan kayak gitu. Terus kalau misalnya tuh Seonho bilang ya bilang sesuatu tentang karirnya, misalnya tuh kayak Seonho tuh ngomong seolah-olah dia tuh menomorsatukan karir. Nah si ceweknya tuh kayak nggak terima, kayak misalnya tuh bilang, oh kamu lebih mementingkan karir daripada aku, oh kamu lebih mementingkan pekerjaan demi aku, berarti kamu nggak cinta dong sama aku, berarti kamu nggak sayang dong sama aku. Ya adalah ucapan-ucapan seperti itu dari si cewek gitu. Terus kalau misalnya tuh Seonho bilang ya mengumpat, ya dia memang itu aku rasa memang benar, tapi cuman kayak sekilas doang gitu lah ya. Orang capek ngeluh pekerjaannya ke seorang pacar ya wajar dong gitu kan, tapi nggak nggak dianggap serius gitu. Dan di sini di tulisan si A ini bilang kalau Seonho itu nggak pernah ngomong hal baik tentang rekan kerjanya, dan itu nggak mungkin lah orang kayak Seonho ngomong ya maksudnya kayak manusia nggak mungkin sama sekali nggak ngomong tentang kebaikan orang, nggak mungkin itu. Seburuk-buruknya orang itu hal yang tidak mungkin. Pasti ada Seonho memuji orang lain tapi tidak diceritakan sama si A kayak gitu. Jadi seolah-olah Seonho itu benar-benar salah banget di sini gitu. Dan untuk aborsi ini sebenarnya yang aku lihat bukan Seonho doang yang nyuruh. Sebenarnya ini kesepakatan mereka berdua. Kenapa Seonho ada kepikiran buat aborsi? Karena si ceweknya ini kayak mengarahkan pikirannya untuk Seonho tuh bilang aborsi gitu. Soalnya aku lihat dari tulisannya si cewek ini, memang si cewek ini punya kepintaran untuk mengatur sebuah strategi gitu kan, sebuah ya gimana sih biar dia untung untuk mendapatkan Seonho gitu. Jadi keinginan besar si A ini itu untuk Seonho itu menjadi milik dia seutuhnya, tapi sedangkan Seonho malah memutuskan dirinya jadi tidak sesuai dengan keinginan si A. Akhirnya dia bikin kesalahan Seonho itu menjadi bumerang buat Seonho sendiri. Dan mungkin kalau yang aku pikir si cewek ini tuh udah ngancem Seonho dari lama. Misalnya seperti kamu kalau misalnya tuh nggak mau balikan sama aku, atau misalnya tuh sekedar minta maaf dengan benar ke aku bakal up to publik tentang kesalahan kamu tentang aborsi ini gitu kan. Tapi Seonho kayak yang ya udah nanti dulu kayak gitu kan, karena Seonho sendiri udah ngomong pengen ngomong langsung, minta maaf langsung sama orangnya dengan cara yang benar. Cuman mungkin karena kesibukannya di dunia entertainment, dia jadi menunda permintaan maafnya itu. Tapi si ceweknya itu nggak sabar gitu kan, karena mungkin si ceweknya udah ngasih syarat, oh sampai tanggal sekian batas waktumu gitu. Cuman Seonho nggak bisa menepatinya. Akhirnya si cewek ini up to publik masalahnya, dia bikin ricuh dunia entertainment. Dan setelah keinginan dia terkabul, Seonho minta maaf langsung sama si A ini. Akhirnya dia bikin pernyataan yang menyatakan kalau Seonho ini udah meminta maaf langsung sama dia dan ada sebuah kesalahpahaman. Nah ini sebuah kesalahpahaman yang bikin aku ini mah ada udang di balik batu gitu. Jadi si cewek ini lumayan pintar gitu loh. Dan si A ini bukan orang biasa, tapi dia tuh seseorang yang punya
eh, apa namanya tuh, punya kendali lah gitu. Dia bisa mengendalikan orang untuk mendapatkan keinginan dia sendiri itu. Dan keinginan terbesarnya itu adalah mendapatkan Seonho